dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Hadirin wal hadirat serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan muslim abad pertengahan, dalam karya monumentalnya Muqaddimah menyatakan, jika anak tidak terdidik oleh orang tuanya, maka ia akan terdidik oleh zamannya. Lebih tegas baginda Rasulullah bersabda, ma fil abai fil abnai, apa yang ada pada orang tua akan tergambar pada anak-anaknya. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Segala sesuatu menjadi mudah, segala sesuatu menjadi instan. Namun di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang justru semakin sulit kita temukan, yakni akhlak yang kokoh dalam diri generasi muda. Kita melihat anak-anak yang tumbuh dengan teknologi namun kehilangan arah hidupnya. Kita melihat remaja yang cerdas dan kreatif namun rapuh dalam nilai dan prinsipnya. Kita melihat generasi yang berani tampil namun lemah dalam pengendalian dirinya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, hadirin, semua ini bukan terjadi di tempat yang jauh, tetapi ada di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin, mari kita buka mata dan telinga kita. Saat ini kita menyaksikan generasi yang kehilangan arah kehidupan, terjebak dalam arus pergaulan tanpa batasan, terseret dalam gaya hidup penuh kesenangan namun miskin nilai dan pertimbangan, terbiasa dengan kebebasan tanpa pengendalian hingga jauh dari tuntunan dan keimanan. Mereka mengenal kemajuan namun kehilangan tujuan. Mereka mengejar pengakuan namun mengabaikan akhlak dan kepribadian. Dan jika semua ini terus-menerus dibiarkan, maka yang lahir bukanlah generasi harapan, melainkan generasi kehilangan arah kehidupan. Betul, hadirin? Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Keluarga dalam Pembentukan Generasi Muda. Sebagaimana landasan Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. عليها ملائكة
dipahami bahwa maksud dari firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 tadi adalah menegaskan kepada kita setiap individu muslim agar pandai menjaga diri dan keluarga, terutama dalam aspek pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Seorang ayah yang mampu memberikan pemahaman agama kepada istri dan anak-anaknya, dan seorang ibu yang mampu mendidik dan membina anak-anaknya. Senada dengan pernyataan tersebut masih terlintas dalam pikiran kita tentang pepatah lama menyatakan kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Sudah tua berubah tidak, buah jauh tidak jauh dari pohonnya. Hadirin, Profesor Dr. B.J. Habibie menyatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita khawatirkan, yakni lemah harta, fisik, ilmu, semangat hidup, dan lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada diri anak generasi bangsa, maka yang tumbuh bukanlah pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, bukan penopang kemajuan, melainkan penghancur masa depan. Betul hadirin? Hadirin, mari kita lihat realita kehidupan muda saat ini di Kota Malang. Jembatan Soekarno-Hatta menjadi simbol rapuhnya mental pemuda. Sepanjang tahun 2025 terdapat 4 sampai 5 pemuda yang mengakhiri hidupnya belum reda. Ruang akademik pun ternoda. Kasus pelecehan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merendahkan martabat perempuan. Tidak sampai di situ hadirin, berdasarkan data Kominfo pada November 2024, 200.000 anak di bawah usia 19 tahun telah terpapar judi online. Dari jumlah itu, 80.000 diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Sungguh ironi kondisi pemuda kita saat ini. Hadirin, melihat realita kehidupan pemuda saat ini, tentu kita tidak bisa hanya diam dan merasa prihatin semata. Fenomena bunuh diri, pelecehan hingga judi online yang merajalela menunjukkan bahwa ada yang kurang dalam pembinaan generasi kita, baik dari sisi akhlak, mental maupun keimanan. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya para orang tua, agar lebih memperhatikan bagaimana
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas